Ah, kita ngobrol di sore hari dulu. Dan ini kisah nyata, gak dibuat-buat. Bahwa sekarang pemerintah bisa saya katakan labil ya. Peraturan dibuat dari tahun 2025, sudah dirancang jauh-jauh hari bahwa akan ada pemotongan 0,5. Sebenarnya bukan aturan baru ya perpajakan ini, tapi menunjuk marketplace sebagai pemotong. Ada TikTok atau Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Blibli. Dan peraturan ini menurut saya sudah cukup lama dan mau dijalankan per 1 Agustus ini. Dan sudah beberapa hari berjalan, tiba-tiba pemerintah membatalkan dalam waktu 5 hari saja. Karena dengan alasan ekonomi kurang baik. Kalau saya sendiri, saya sangat setuju ya dengan penundaan ini. Kalau perlu dibatalkan saja, karena peraturan perpajakan kita udah jelas ya. Self assessment artinya mengurus diri sendiri dalam perpajakannya. Tapi poin yang mau saya bahas di sini adalah penundaan ini menurut saya kenapa nggak dari awal gitu. Kalau perlu nggak usah ditunda deh, karena kita belum siap untuk menjalankannya gitu. Yang perlu diperbaiki dari sistem perpajakan kita itu adalah bukan penagihannya, karena penagihannya menurut saya udah cukup bagus ya. Karena masih banyak kok wajib pajak yang jujur, wajib pajak yang memang mau menyampaikan perpajakannya secara benar ya. Tapi yang perlu diperbaiki adalah kepercayaan masyarakat. Mulai pengolahan uangnya ya, kemana mau dibuat. Karena banyak saya lihat sekarang korupsi udah terang-terangan ya, tapi saya nggak mau bahas itu ya. Pemungutan pajak kita udah cukup bagus, karena pajak itu nggak boleh dilepaskan 100% gimana pun ceritanya. Karena kita nggak bisa berharap sama satu sumber alam, apakah itu baik pariwisata, alam, dan lain, kita nggak bisa berharap satu itu. Tapi pajak tetap. Tapi yang perlu digarisbawahi, pajaknya mau kemana dijual, digunakan kemana. Dan dengan aturan ini saya merasa pemerintah, saya katakan sekali lagi, labil. Mulai dari Januari ya, ekonomi kita itu udah nggak siap banget. Perlu perbaikan. Tapi kita tetap optimis, Indonesia maju, Indonesia emas, kita tetap optimis. Dan sekali lagi saya sampaikan buat para seller, sekali lagi saya sampaikan kepada semua seller-seller yang ada di Indonesia atau pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, tetap berjuang. Jangan pernah lelah untuk membangun Indonesia, karena masih bisa dikatakan UMKM adalah tombak ekonomi Indonesia maju. Walaupun kita berharap jangan cuma UMKM, kalau boleh kita udah ke tahap di industri gitu ya, tapi ya cukup susah melihat masih banyak yang harus diperbaiki. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Purbaya udah menunda kembali ya. Ya kalau boleh sih Pak Purbaya jangan udah jalan 1-2 hari sih Pak. Tapi saya tahu Bapak banyak program yang Bapak buat, banyak rencana yang Bapak buat. Kami yakin Bapak punya solusi untuk Indonesia lebih baik, terutama Bapak bendahara kita. Tetap sehat-sehat Pak. Sekali lagi, pemerintah harus memanfaatkan uang pajak. Mungkin 0,5 itu terasa kecil menurut kalian, tapi sekali lagi saya bilang itu terasa berat bagi seorang ibu-ibu, seorang bapak-bapak yang mencari modal pontang-panting kemana-kemana, nggak tahu kemana dia pergi. Karena pada dasarnya pemerintah masih belum ya, bukan saya bilang nggak mensupport ya. Pemerintah mensupport, belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh pengusaha untuk disupport secara modal, karena ya masih sebatas ya jangan cuma nagih doang kita bisa, tapi coba bantu cari solusi biar UMKM kita naik level ke level industri atau ke level lebih baik lah ya. Sekali lagi terima kasih.
per hari ini buat selir Indonesia. Tetap semangat, tetap berjuang.